kedua, komponen KOSP yang kedua setelah kita menyusun karakteristik, kemudian selanjutnya adalah menyusun visi, misi, dan tujuan satuan. Karena ketika kita sudah mendapat karakteristik, akan gampang menyusun visi, misi, dan tujuan satuan. Akan langsung keluar kata-katanya, nggak bingung lagi. Kalau misalnya belum kita susun karakteristik, bisa langsung susun visi, misi, tujuan itu agak susah. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Visi menggambarkan bagaimana peserta didik menjadi subjek dalam tujuan jangka panjang satuan pendidikan dan nilai-nilai yang dituju. Menggambarkan nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai profil pelajar Pancasila. Ya, jadi visinya yang pertama yaitu bagaimana peserta didik dijadikan sebagai subjek ya, dan tujuan jangka panjang, bukan sebagai objek tapi dia pelaku ya. Kalau subjek kan pelaku, kok objek adalah yang melaksanakan ya. Jadi peserta didik sekarang kita mengubah mindset ya, jangan jadikan objek tapi jadikan sebagai subjek ya untuk melakukan kegiatan. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai profil pelajar Pancasila dimasukkan juga. Selanjutnya misi Bu. Misi menjawab bagaimana satuan pendidikan mencapai visi, memegang nilai-nilai penting dalam menjalankan misi. Ya, jadi kalau visi itu tadi tentang peserta didik dan subjek, misi itu caranya bagaimana supaya visi kita tercapai adalah dengan misi. Kemudian yang ketiga tujuan. Tujuan pada akhirnya berdampak pada peserta didik, menggambarkan tahapan-tahapan penting dan selaras dengan misi, berisi strategi satuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikannya, menargetkan kompetensi atau karakteristik sekolah yang menjadi kekhasan lulusan satuan pendidikan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Ya, begitu. Yang itu hal yang ingin mencapai ya. Visi adalah sebuah induk ya, visi itu induk, kemudian cara itu dengan misi, kemudian tujuan ada hal yang ingin dicapai. Ya, ini gambarannya ya tentang visi misi. Visi adalah gambaran masa depan, tetapi harus realistis ya. Jangan sampai kita visinya ketinggian sampai tidak mungkin dilaksanakan, tapi bisa kita laksanakan walaupun kita bulan yang visi setinggi langit, tapi yang bisa dilaksanakan atau realistis. Kemudian visi misi adalah merupakan tindakan atau cara yang akan kita lakukan untuk mencapai visi. Kemudian tujuan ada hasil yang diinginkan. Ini adalah contoh dari guru TK Bintang ya. Yang pertama adalah karakteristik lingkungan belajar. Contoh kurikulum operasional TK Bintang, karakteristik lingkungan belajar. TK Bintang terletak di pinggiran kota Bandung, berbatasan dengan Kabupaten Bandung. Lokasi TK Bintang berada di dataran tinggi dan dikelilingi dengan pegunungan. Kebun dan sungai dapat ditemui di sekitar TK Bintang. Lokasi desa yang berada di jalur menuju lokasi wisata menyebabkan di akhir pekan banyak warga dari kota Bandung yang melewati desa ini. Masyarakat yang hidup di pedesaan memiliki budaya Sunda yang masih terpelihara, yaitu silih asih kemanusiaan, silih asah mencerdaskan, silih asuh mendampingi, dan silih wawangi menyampaikan hal-hal positif. Mayoritas masyarakat desa beragama Islam dan ada beberapa keluarga pendatang yang beragama Kristen, Katolik, dan Hindu. Ya, jadi yang pertama adalah melihat karakteristik lingkungan belajar. Beradanya di mana? Ya, kalau misalnya kita berarti di lingkungan perkotaan ya, kalau nggak pinggir kota. Boleh. Kemudian kita sebutkan alamat sekolah kita juga boleh, misalnya kita Asal Sule terletak di pinggir kota, di pinggir kota Kabupaten Bogor, yaitu beralamat di sini, boleh kita sebutin alamatnya ya. Kemudian lingkungan sekitar, misalnya kayak saya kan lingkungan sekitar ada peternakan kambing, jadi kita lihat lingkungan sekitar. Kemudian ada lapangan bola yang bisa kita pakai, jadi lingkungan sekitar itu yang bisa kita pakai untuk pembelajaran, kita sebutin ya. Kemudian budaya Sunda boleh yang kita ikut ya, kita punya budaya Sunda kita cantumkan juga ya, budaya Sunda kita pakai.
Kemudian mayoritas desa beragamanya apa, misalnya lingkungannya ada yang beragama Islam, misalnya Islam semua bagi semua warga di sekitar sekolah beragama Islam. Kemudian misalnya ada sebagian bagi mayoritas beragama Islam. Kemudian ada beberapa keluarga yang beragama apa disebutin ya untuk lingkungan sekitar. Bisa kan Bu? Bisa? Insya Allah. Lanjut ya. Lanjut Bu. Kerjasama dan gotong royong juga menjadi budaya yang masih sering dijumpai di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya saat hari raya Islam seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan rata-rata berlatar belakang pendidikan hingga sekolah menengah. Sumber pendanaan operasional sekolah berasal dari swadaya masyarakat serta bantuan pemerintah atau BOP. Selain itu, donasi juga dapat didapatkan dari masyarakat sekitar berupa bahan makanan yang dapat digunakan dalam pemberian makanan tambahan maupun kegiatan bermain. Kebijakan pemerintah Kota Bandung adalah untuk melestarikan budaya Sunda di masyarakat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandung menindaklanjuti dengan meminta satuan pendidikan untuk memasukkan bahasa Sunda sebagai muatan lokal. Ya, kerjasama dan gotong royong terus menjadi budaya ya Bu ya, bisa kita pakai. Kemudian ya diantaranya kalau di tempat saya ketika perayaan raya Idul Adha dilakukan penyembelihan kurban di sekolah, kita masukkan di sini ya karena memang itu dilaksanakan di sekolah. Kalau misalnya itu berarti misalnya suka ada halal bihalal itu masukin aja ya. Jadi apa yang terjadi di lingkungan sekolah kita. Kemudian sebagian besar masyarakat kalau di tempat saya kan karyawan ya, kalau di sekolah itu apa sebutin. Kemudian sumber pendanaan berasal dari swadaya masyarakat kan BOP, betul ya. Jadi kita masukin, kemudian ada juga donasi yang kita pakai masyarakat. Seandainya Ibu ada donasi ya, kayak di sekolah saya kan ada donasi dari masyarakat ya, karena saya selain sekolah ada masjid, maka saya masukkan ada donasi dari masyarakat. Kalau tidak jangan ya, jangan kita memasukkan yang tidak ya. Kalau memang sekolah Ibu tidak ada dana dari masyarakat, jangan dimasukkan. Kemudian ini ada pemberian makanan tambahan dari masyarakat. Kalau Ibu dapat dari masyarakat berapa pemberian makanan tambahan, silahkan tulis, kalau enggak jangan. Kemudian kebijakan pemerintah Kota Kabupaten Bogor juga kebudayaan Sunda ya, yaitu kemis Sunda, tulis ya. Tapi kata-katanya jangan kebijakan Kota Bandung. Kebijakan Kabupaten Bogor adalah melestarikan budaya di masyarakat. Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Bogor jadi meminta satpamnya untuk memasukkan kemis Sunda sebagai muatan lokal. Ya, jadi kita revisi sesuai sekolah kita masing-masing. Lanjut Bu. TK Bintang bermitra dengan beberapa pihak dalam penyediaan layanan yang holistik integratif untuk peserta didik, antara lain 1. Layanan pendidikan bermitra dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandung dan Korwil Kecamatan. 2. Layanan kesehatan dan gizi bermitra dengan puskesmas dan psikolog. 3. Layanan perlindungan bermitra dengan kepolisian di kecamatan. Ya, kalau dikembangkan yang pertama pendidikan bermitra dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dan Korwil Kecamatan, kita seperti ya berkoordinasi. Kemudian layanan kesehatan puskesmas, kalau Ibu berbagi puskesmas masukin, kalau enggak jangan. Kemudian misalnya Ibu suka field trip kemana, masukin ya. Misalnya saya kemarin kan ke Sentul Fest, saya masukin. Jadi layanan field trip di Sentul Fest. Kalau enggak Bu, misalnya kemana, masukin di sini ya. Kemudian misalnya ke Pemadam, masukin. Pokoknya kegiatan Ibu yang bekerja sama dengan lembaga lain dimasukkan di sini. Paham? Lanjut ya. Selanjutnya karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan. Peserta didik TK Bintang berusia 4 sampai 6 tahun. Berjumlah 30 anak yang
terbagi menjadi 2 rombongan belajar, yaitu kelas A 4-5 tahun dan kelas B usia 5-6 tahun. Sebagian anak pernah bersekolah di kelompok bermain dan satuan PAUD sejenis SPS. Sebagian lagi belajar mengaji di TPA, serta sebagian yang lain belum pernah bersekolah. Seluruh peserta didik TK Bintang beragama Islam. Hampir 80% peserta didik berasal dari keluarga petani dan dari keluarga yang mata pencahariannya bergantung dari hasil pertanian. Sebagiannya lagi berasal dari keluarga pekerja kantor maupun pabrik. Anak-anak terbiasa bermain di alam baik di sekitar rumah maupun sekolah. Ya, selanjutnya kita masukkan tentang sekolah kita ya. Muridnya ada berapa? Terbagi kelompok A, kelompok B. Kemudian misalnya anaknya ada yang sebagian berasal dari SPS, kalau enggak dari PAUD mana ditulis. Kalau misalnya itu dari TPA misalnya, nggak usah disebutin nama PAUD-nya, misalnya dari PAUD layanan pendidikan usia dini, kemudian misalnya dari TPA gitu ya. Ini kan contohnya gitu, tapi tidak usah disebutin nama sekolahnya ya, nama lembaganya bisa disebutin. Kemudian seluruh peserta didik beragama Islam, misalnya semuanya agama Islam. Misalnya ada sebagian, berarti sebagian besar beragama Islam, ada yang beragama misalnya Kristen atau Buddha, Hindu ya. Jadi ini sesuai menurut kita. Kemudian tentang pangkat pencahariannya, kalau di saya kan sebagian besar adalah pekerja pabrik, sebagian kecil adalah pekerja kantoran dan buruh. Kemudian anak-anak terbiasa bermain di alam baik di sekitar rumah maupun di sekolah.